Halo, dari Plaza 5 Pondok Indah, tempat praktek saya. Hari ini saya akan cerita bagaimana pilar koreksi obesitas. Level obesitas sendiri ditentukan oleh berapa persen kadar lemak tubuh atau body fat percentage. Kemudian dilihat juga faktor inflamasi yang sudah terjadi, serta apakah ada problem-problem metabolik yang juga sudah terjadi. Nah, pilar yang pertama adalah diet, yaitu mengatur makan. Cara yang paling mudah adalah dengan melakukan puasa intermittent fasting. 12, 14, 16, atau 18 jam. Dilanjutkan lagi dengan limitasi atau eliminasi yang namanya konsumsi gula, karbohidrat, ataupun juga gluten atau tepung-tepungan. Nah, makannya mesti seperti apa kalau mesti dilimitasi karbohidratnya? Kita bisa mengambil konsumsi tinggi protein, yaitu entah protein hewani, entah protein nabati, bebas aja. Kemudian juga harus ditambah dengan konsumsi lemak baik. Lemak baik itu contohnya coconut oil, kemudian alpukat, atau juga olive oil. Bisa juga dengan kacang-kacangan atau nut and seeds istilahnya. Nah, kemudian untuk kita menyehatkan atau mengoptimasi fungsi saluran cerna dibutuhkan yang namanya probiotik. Probiotik yang optimal harus didukung oleh prebiotik, yaitu makanannya si probiotik ini. Dan jangan lupa untuk juga menghindari semua ultra processed food atau bahan-bahan makanan, entah apapun juga makanan yang telah diproses melalui suatu proses panjang dan biasanya itu sudah dalam kemasan. Kemudian jangan lupa ditambahkan bone broth untuk konsumsi harian, juga pikirkan semua anti-inflammation foodnya. Nah, pilar yang berikut yaitu pilar kedua adalah exercise atau olahraga. Untuk menentukan olahraga yang mana, itu pertama harus dilihat dulu tujuannya. Kemudian target yang ingin dicapai. Dan yang sudah pasti dia harus dilakukan secara teratur. Nah, untuk kita dapat target, dapat tujuan, dan melakukannya dengan teratur, itu harusnya dipilih olahraga yang menyenangkan atau yang memang jadi hobi. Nah, bentuknya bisa macam-macam. Dari mulai kardio atau aerobik, kemudian body weight training, atau resistance training, atau juga mungkin high intensity intensive training. Bisa juga memakai beban tubuh, disebut juga weight training, atau mungkin dengan bodybuilders. Nah, kesemua olahraga ini tujuannya adalah untuk mengurangi persen lemak tubuh dan otomatis dia akan bisa mengkoreksi obesitasnya. Yang berikut adalah pilar ketiga, yaitu dukungan suplementasi. Kenapa kita butuh suplemen saat kita mau mengkoreksi obesitas? Pada mereka yang kegemukan biasanya faktor inflamasinya sudah tinggi dan kadang-kadang juga sudah disertai dengan kelainan metabolik. Nah, tubuh membutuhkan nutrisi untuk mendukung proses-proses pembakaran lemak, penurunan body fat, dan untuk juga meredam inflamasinya. Misalnya kita mau berkonsentrasi untuk membenahi saluran cerna atau menguatkan liver yang mungkin saja sudah ada fatty liver. Dan kita butuh antiinflamasi dan antioksidan berupa misalnya dari vitamin D, omega 3, MCT oil, atau virgin coconut oil. Untuk saluran cerna sendiri mungkin kita butuh probiotik atau enzim digestif atau L-glutamin. Begitu juga misalnya kita butuh mineral seperti magnesium, zinc, selenium, atau iodin. Dan jangan lupa suplementasi yang sering kita lupa adalah tidur. Tidur kita nih harus berkualitas dan cukup. Karena di waktu tidur itulah kita mengkoreksi semua sel-sel yang rusak dengan adanya kecukupan melatonin.
Nah, ini semua adalah pilar yang ketiga, yaitu bantuan suplementasi.